I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai teman-teman, jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana sih keberagaman dikelola agar mencapai tujuan yang dicita-citakan. Untuk kita mencapai tujuan tersebut, ada beberapa cara yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah kita memahami perbedaan, karena dengan kita memahami juga menghargai setiap perbedaan masyarakat Indonesia, ini akan menjadi salah satu kunci utama kita untuk mengelola keberagaman. Kita berusaha untuk bisa memahami setiap latar belakang dan juga budaya dan nilai-nilai setiap individu. Ini juga dapat menciptakan lingkungan yang sangat inklusif. Terus ada cara yang kedua adalah pelatihan dan juga pendidikan. Dengan kita memberikan pelatihan dan juga pendidikan tentang keberagaman kepada masyarakat Indonesia, ini akan meningkatkan pemahaman dan juga kesadaran kita akan pentingnya keberagaman. Ini juga bisa membantu kita mengatasi prasangka dan juga setiap kesalahpahaman yang ada. Terus ada cara yang ketiga, yaitu keadilan dan kesetaraan. Kita memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan setara. Ini adalah merupakan prinsip penting dalam mengelola keberagaman, menghindari diskriminasi, dan juga memastikan bahwa setiap anggota atau masyarakat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan juga berkembang dan mengelola keberagaman dengan baik. Kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan juga produktif, di mana semua orang bisa merasa dihargai dan juga berkontribusi secara maksimal. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja peristiwa yang menjadi tonggak keberhasilan dalam upaya menyatukan perbedaan suku, agama, ras, dan juga golongan dalam sejarah Indonesia. Baik, ada beberapa peristiwa penting dalam sejarah yang menjadi tonggak keberhasilan, yaitu peristiwa yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini menjadi landasan kuat untuk menyatukan suku, agama, dan juga ras dan golongan. Prinsip Pancasila seperti keadilan sosial, bergotong royong, dan juga keadilan sosial, persatuan. Ini menghormati keberagaman dan juga persatuan dalam keragaman. Terus yang ketiga ada gerakan nasionalisme. Gerakan nasionalisme yang mencoba sejak awal abad ke-20 ini menjadi kekuatan yang menyatukan berbagai setiap kelompok dalam perjuangan melawan penjajahan. Gerakan ini menekankan pentingnya persatuan dan juga kesatuan dalam mencapai kemerdekaan. Kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana sih jati diri bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan. Baik, jati diri bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan adalah menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan juga berorientasi pada pembangunan karakter dan potensi individu. Beberapa ciri khas jati diri pendidikan Indonesia antara lain yaitu pendidikan yang menghargai keberagaman. Pendidikan di Indonesia menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan juga budaya. Kurikulum pendidikan mencakup pemahaman dan juga penghargaan terhadap keberagaman budaya dan nilai-nilai yang terdapat pada negara Indonesia. Itu yang kedua ada pendidikan yang berbasis Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan dalam pendidikan di Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan, integrasi dan kurikulum dan praktek pendidikan. Terus yang ketiga ada pendidikan yang menguatamakan kualitas dan aksesibilitas. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga memperluas akses pendidikan ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Yang diluncurkan banyak program dan kebijakan yang diluncurkan untuk meningkatkan kualitas guru, fasilitas pendidikan, dan juga aksesibilitas pendidikan bagi semua anak. Meskipun masih ada tantangan dalam sistem pendidikan di Indonesia, jati diri pendidikan Indonesia terus berkembang dan juga berusaha untuk bisa menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak. Sekiranya begitu saja pendapat dari saya dan juga pengetahuan dari saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sampaikan. Terima kasih.